Ya, sesuai teman-teman. Hari ini saya terlambat sekali. Macet lagi Bentar. ya saya. Waduh deh, saya pokoknya kalau hari Sabtu. Oh iya. Ya, aku terkunci di antara bis-bis pariwisata itu loh, Oh Jane. iya. Ya, Jogja lah, harap maklum ya teman-teman ya. Iya Oke, saya. ini kita ya, oke, kita lanjutkan untuk materinya. Jadi kemarin materi di PPT yang sudah saya bagikan itu, kemarin tugasnya udah kayaknya udah bersama dengan yang punyanya Dharma Sam gitu ya. Jadi dari saya memang ditiadakan biar teman-teman stres banget kita kebanyakan tugas gitu. Akhirnya ya udah salah satu aja dari kita untuk ngasih tugas. Yang hari ini mungkin ini ada pengulangan juga dari materi yang sudah diajarkan Dharma Sam. Cuma nanti kita lebih ke lebih pelan-pelan biasa. Dengan saya lebih pelan-pelan dan mungkin nah, karena ini mata kuliahnya ceritanya writing gitu ya. Jadi nanti kita lebih ke penulisannya hati-hati spasinya di mana, kemudian apa namanya cara gabunginnya gimana kayak gitu. Oke, ya siapa ini yang mati lampu? Oke, Yudisi. Yudi saya tiba-tiba mati lampu. Oke, ya musim hujan kayaknya ini Mas Yudi ya, pengaruh Ya. nih ya. Nih, oke untuk yang hari ini materi yang akan kita pelajari itu tidak terlalu banyak sepertinya dan ini mungkin akan dijelaskan agak cepat aja nanti. Ya, yang pertama adalah kata tanya. Oke, teman-teman bisa lihat layar saya. Terlalu kecil nggak sih? Halo, halo, Yorobun. Enggak Sam. Nggak ya? Bisa dilihat ya. Bisa Oke, dilihat. ya yang pertama adalah apa gitu ya kalau kita menyebutkan kata apa, kata tanya apa dalam bahasa Korea itu mesti muat kayak gitu. Cuman hati-hati untuk apa ini akan ada dua. Yang pertama bisa menggunakan kata muat, yang kedua menggunakan kata musen. Nah, ini ada perbedaannya gitu ya teman-teman ya. Jadi, kapan menggunakan muat, kapan menggunakan musen, meskipun sebenarnya di buku Yonsei satu yang kita jadikan acuan itu baru yang dibahas adalah yang musennya. Cuman karena memang nanti pada saat perjalanannya di ujian topik pun kita akan menemui si kata muat ini gitu kan. Nah, caranya gimana? Apa bedanya kalau kita membuat? Misalnya, ini apa? Itu apa? Kayak gitu. Pada saat kita nanya seperti itu, ini apa? Misalnya kita menunjukkan satu benda terus nanya, ini apa? Itu apa? Kemudian, eh, kalau kita menanyakan misalnya, kamu sedang apa? Nah, ini juga apa lagi ya kan? Oke, ini eh, kita menggunakan yang mana? Kata tanya apa itu yang mana? Karena memang dua-duanya artinya apa. Nah, sekarang kita coba perhatikan yang pertama, yaitu kata muat. Mungkin teman-teman ini beberapa sudah tidak asing. Muat, muat, muat gitu. Cuman kadang-kadang kalau seringnya nontonnya itu ke drakor gitu ya, atau percakapan-percakapan pendek gitu, yang untuk percakapan biasanya dia itu sudah berubah menjadi mo. Tulisannya memang mo kayak gini, tapi bacanya mo. Mo. Ini sama ya. Jadi muat dan mo itu sama. Mo itu hanya singkatan atau kependekan dari muat. Jadi dia disingkat menjadi mo. Pembacaannya mo, jangan muo tapi mo. Kemudian apa bedanya? Pada saat kita membicarakan muat, maka si kata tanya muat ini bisa ditempel langsung, ditempeli dengan partikel. Jadi bisa nempel partikel, misalnya partikel subjek atau partikel objek. Sedangkan musen itu nggak ada. Musen tambahi partikel itu nggak bisa. Untuk musen itu nanti harus disisipi oleh kata benda. Jadi di sini ini bukan muat, harusnya musen. Untuk musen itu harusnya ditempeli dengan kata benda. Jadi musen harus ada kata bendanya dulu. Sedangkan si muat ini langsung bisa nempel partikel. Misalnya muat ditempeli partikel subjek karena partikel subjek itu i atau ke. Maka si muat itu menjadi muoshi kayak gitu. Muoshi. Misalnya
muosi isem nikah, ada apa? Misalnya kayak gitu. Misalnya gampang aneh, di dalam tasmu muosi isem nikah, ada apa? Di dalam tasmu ada apa? Di dalam kamarmu ada apa? Misalnya. Nah, itu dia harus tempeli partikel subjek. Atau misalnya si muat ini sudah disingkat menjadi mo. Mo. Karena mo itu dianggapnya vokal gitu ya, maka nanti partikel yang nempel itu adalah moga. Moga. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ketemu muosi, kemudian tiba-tiba moga, atau muat tiba-tiba jadi mo, ini artinya sama. Semuanya adalah apa? Kemudian nanti kalau misalnya dipasangi partikel objek bisa nggak sih? Bisa. Dia bisa dipasangi partikel objek. Dari kata muat, itu kalau objek kan erel gitu ya. Maka dipasanginya adalah muosel. 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 Kemudian kalau mol kayak gini, ini sebenarnya dari yang singkatan, terus partikelnya itu gabung. Kan harusnya kalau mol gini kan harusnya moral gitu ya. Moral kayak gini. Cuman karena orang Korea itu hobi banget singkat. Karena mo itu sudah singkatan, partikelnya ikut disingkat. Berubahnya jadi mol. Nah, ini juga pada saat nanti dia hilang kayak gitu ya. Partikelnya ini hilang, ini nggak masalah. Jadi orang Korea kalau nanti sudah saatnya berbicara, apalagi ngomong gitu ya, percakapan, biasanya si partikel iga ini atau partikel error ini hilang. Jadi tinggal momo aja. Harusnya kan misalnya kita mau membuat seperti ini. Ya, saya buat ya, di papan tulis. Misalnya kita mau membuat kata tanya. Kamu makan apa? Kamu makan apa? Kamu makan apa? Misalnya jawabannya adalah saya makan roti. Saya makan roti. Saya makan roti kan sayanya subjek, makan predikat, roti objek. Berarti kamu makan apa? Kamu itu adalah subjek, makan itu predikat. Apa? Berarti apa yang ditanyakan ini adalah objeknya. Maka si kata tanya apa ini nanti juga akan menggunakan partikel objek. Kayak gitu ya, harusnya ya. Berarti susunannya harusnya SPO menjadi SOP. Kalau Korea kan seperti itu. Maka susunannya nanti akan berubah menjadi kamu, apa, makan. Kata objeknya itu masih berupa kata tanya, yaitu apa. Berarti yang di sini nanti si apanya menggunakan partikel objek. Kalau sudah seperti ini, maka nonen atau niga, cuman orang Korea, teman-teman. Untuk pengucapan no, nen atau niga, kamu, kayak gitu. Ini seringkali tidak diucapkan. Jadi tergantung posisinya. Kalau sudah yang diajak ngomong itu adalah misalnya Mas Firma, ya berarti saya ngomongnya adalah kamunya itu maksudnya Mas Firma. Saya ngomong ke Mas Eko misalnya, ya saya maksudnya ngomongnya ke Mas Eko. Saya ngomong ke Mas Yudi langsung mol mau nikah, mol mau semnida misalnya. Nah itu juga saya ngomongnya maksudnya Mas Yudi makan apa. Jadi memang berarti kata tanpa nonen menyebut ini nama ya, Sam ya. betul sekali, betul. Kalau menyebut nama kadang-kadang cuman untuk kayak biar dia pay attention aja, biar dia Oh, nengok ke betul. kita. Iya, iya. Yudisi gitu ya kan. Mual Iya, mau iya. nikah kayak gitu. Tapi kalau Yudisi sudah manggil nonen, niga itu jarang. Tapi ada Oh, iya. juga. Jadi bisa dihilangkan ya untuk si Iya, subjek iya. aku dan kamu itu. Ini tinggal meneruskan kata apa. Apa ini tadi kita menggunakan yang pertama adalah muat. Karena apa? Karena mau ditempeli partikel objek. Bisa nggak kalau pakai yang musen ditempeli partikel objek? Tidak bisa. Jadi untuk yang ditempeli objek, partikel objek atau tanda objek, dia harus menggunakan muat. Berarti muosel, mok, semika. Seperti ini. Nonen, muosel, mok, semika. Atau kalau misalnya ini mau disikat, bisa nggak? Bisa. Muoselnya berubah menjadi mol, mok, semika. Sama. Atau disingkat lebih lagi, partikelnya hilang, cuman mau semnika ini boleh. Karena orang Korea itu biasanya kalau sudah berbicara, ini ngomongin speaking ya, kalau sudah berbicara itu biasanya partikel itu hilang kayak gitu. Nah, no kayak gitu ya.
aku, kamu, kayak gitu. Jadi partikelnya itu hilang. Maka untuk kata tanya ini juga bisa dihilangkan. Grounded, tapi kalau nanti kita menulis gitu ya teman-teman, usahakan bentuknya yang paling lengkap. Jangan usahakan lagi, ya memang sebaiknya adalah menulisnya yang paling lengkap. Menggunakan partikel. Karena apa? Karena nanti kan kalau misalnya kita pakai yang bentuk yang kotak-kotak kemarin, itu per kotak itu kan ada nilainya kayak gitu. Jadi semakin diisi kan semakin panjang ya, semakin banyak nilainya seperti itu. Jadi kalau partikelnya ada ya mungkin akan ada nilainya sendiri dibandingkan yang hanya kata muat disingkat menjadi mo. Gitu. Jadi untuk nulis usahakan dia yang paling komplit. Muosel moksem nikah. Oke, terus nanti baru dijawab Jonan panel moksem nikah. Atau kata tanya ini. Sering banget ini. Artinya kamu ngapain gitu kan. Kamu ngapain? Atau sebenarnya ngapain itu dari kata tanya kamu melakukan apa? Kamu melakukan apa? Oke, berarti kita butuh kata kamu melakukan apa ini berubah menjadi apanya, karena melakukan apa berarti apa di sini adalah objeknya. Apa di sini adalah objeknya, gitu ya. Oke, berarti nanti susunannya akan berubah menjadi kamu apa melakukan. Apa melakukan susunannya. Jadi dari nonen atau niganya tidak usah ditulis lagi, nggak apa-apa. Terus si muot tadi kita tulis karena dia juga objek. Muot menjadi muosel. Ada yang tahu melakukan? Hada. Betul. Hada. Berarti nanti jadinya hamnika. Muosel hamnika. Atau nanti disingkat menjadi mol hamnika. Kalau misalnya ngomong, atau lebih hilang lagi, mohab nikah ngomong. Atau kalau kita sudah menggunakan yang bentuk informalnya, biasanya akan lebih gampang nyangkut ini. Kalau saya sering dengar, muosel heyo. Kalau ini juga bisa mol heyo. Atau yang paling sering digunakan kalau kita hidup di Korea, moheo. Kalau ban Malwi jadi moe, nggak mohe tapi biasanya moe gitu ya. Hanya mohe, itu hampir dibaca sama. Moe gitu. Moheo itu artinya melakukan apa? Atau kalau misalnya mau singkatnya adalah ngapain gitu. Kamu ngapain seperti itu ya. Oke, misalnya Melanie si moe misalnya. Melanie si ngapain misalnya seperti itu. Nah, ini kita bisa menggunakan ini. Terus contoh gimana Sam kalau menggunakan yang partikel subjek misalnya. Tadi saya contohkan misalnya ada apa di dalam tas? Ada apa? Ada apa di dalam tas? Di dalam tas itu kan keterangan. Ada apa? Ada apa? Berarti apa ini adalah subjek karena ada itu secara kata dia adalah kata sifat. Jadi nanti keterangan dulu yang digunakan berarti di dalam tas, baru apa, baru ada. Susunannya seperti ini. Di dalam tasnya keterangan, kemudian apa itu sebagai subjeknya, ada itu sebagai predikatnya karena dia kata sifat. Oke, jangan lupa kata tanya ya. Ya, oke, berarti susunannya nanti pada saat kita membuat ini di dalam tas. Ada yang tahu di dalam itu bahasa Koreanya apa? Aneh, aneh Mas Ayu. Aneh, dia nyambung ya teman-teman ya. Untuk penulisan di itu nempel ya di keterangan tempatnya. Aneh. Kemudian tas. Nah, ini gimana ini? Tasnya di depan atau di belakang? Aneh di depan biasa. Di depan, betul. Di depan. Jadi pada saat kita ngomong di dalam tas itu kalau Korea kebalik ya. Jadi gabang aneh jadi tas di dalam. Gabang aneh seperti ini. Gabang aneh. Apa tadi karena dia sebagai subjeknya. Maka menjadi muosi. Muot ditambahkan partikel subjek karena muot itu mati jadi T
T itu konsonan, maka ditambahkannya adalah partikel I atau ga. Berarti I kayak gitu ya. Muosi it ismnika, ada itu bahasa Koreanya adalah ismnida. Kalau nanyanya ismnika, berarti pada saat ditanya, Kabang ane muosi ismnika, di dalam tas ada apa atau ada apa di dalam tas. Misalnya tek haku, buku dan bolpen haku, misalnya bolpen dan kemudian yudepon haku misalnya. Kalau Korea pada saat kita menyebutkan banyak benda biasanya disisipi kata hago ya. Hago itu kalau secara budaya kan, kalau Indonesia misalnya kita nulis buku koma tas koma buku koma bolpen koma HP koma kayak gitu. Terus yang terakhir baru dan spidol misalnya, dan dompet misalnya. Itu dannya paling terakhir. Tapi kalau budayanya Korea pada saat nulis untuk banyak benda, dia itu sudah menyebutkan hago dari awal. Misalnya jawabannya adalah ga, jigap hago, yonpil hago, kemudian cek hago. Misalnya kita pakai yang hago. Kemudian yang terakhir misalnya goul, cermin. Nah ini baru yang paling terakhir ini yang disisipi partikel I atau ga. Gauri ismnida. Gauri ism, ambil milah. Gauri ismnida. Seperti ini. Oke. Ya, jadi Kabang ane mosi semnika, jigab hago, yonpil hago, cek hago, gauri isem nida. Ini kalau diartikan secara bahasa Indonesia mungkin kita akan pakai koma-koma gitu ya. Dompet, koma, pensil, koma, buku, baru, dan cermin. Oke, misalnya seperti ini. Adanya di depan ya. Ada dompet, pensil, buku, dan cermin. Dannya cuma satu. Tapi kalau Korea dari awal gunakan dan. Dannya nggak pakai hago tapi pakai wago, boleh nggak? Sama boleh. Jigap gua, yonpil gua, cek gua, gyeori isem nida, boleh. Pakai rang irang boleh. Jigap birang, yonpilirang, cek girang, gyeori isem nida. Kalau gitu deh. Seperti itu juga kencana. Nggak apa-apa gitu ya. Oke, jadi memang kalau kita dannya terakhir, kalau nanti kalian menuliskan dalam bahasa Korea, dannya diulang gitu ya. Ini contohnya. Atau misalnya bentuk yang pakai partikel subjek lagi misalnya. Misalnya ceritanya ini ada Berasi sama Amirasi lagi ngobrol. Oh, 재밌어 misalnya kan. Wah, seru banget gitu. Terus Melamisi datang. Apa yang seru kayak gitu? Apa yang seru? Apa yang seru? Apa yang seru misalnya ya? Karena gini nyambungnya belakangan, dia nggak tahu apa yang seru. Kok pada jemita gitu ya? Ini nanya. Nah berarti yang seru, karena seru itu sebuah kata sifat gitu ya. Berarti yang bentuk apanya nanti kan dia sebagai subjeknya. Titik-titik seru, ininya seru seperti itu, maka nanti akan digunakan partikel subjek. Berarti bisa menjadi gimana, karena susunannya itu subjek itu terus predikat objek keterangan menjadi sekop ya, lagi-lagi predikatnya langsung di belakangnya, maka ini tidak berubah susunannya, masih sama menjadi muot. Kalau kita pakai yang utuh, muosi, seru. Ada yang tahu seru atau menarik atau menyenangkan? Siapa yang tahu? Jemi ismnika. Betul. Kalau nanya berarti jadi Jemi ismnika. Jemi ismnika. Moga Jemi ismnika. Apa yang seru? Apa yang menarik gitu ya? Apa yang menyenangkan? Terus ini muat tadi boleh disingkat jadi mo. Tapi kalau mo itu terakhirnya vokal, maka pasangannya juga nggak boleh i lagi, nggak mo i. Tapi karena mo, dia harus pakai yang moga. Karena vokal o ya, mo itu terakhirnya o, pakainya yang enggak. Berarti moga
재미있습니까? 뭐가 재미있어요? Ya kan? 뭐가 재미있습니까? Atau ini juga bisa digunakan kalau ada teman-temannya ketawa ngakak-ngakak gitu kan. Bukan 재미있습니까? Apa yang seru kok sampai kalian ketawa? Itu boleh. Itu ya, ini untuk contoh penggunaan yang kata muot, kata tanya muot yang ditempeli partikel objek atau ditempeli partikel subjek. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk teman-teman? 재미있습니까? Ada nggak? Opsemnida? 없습니다, 쌤. Oke, kalau nggak ada, ya sebentar. Ini boleh, karena nanti direkam juga ya. Tapi kalau misalnya aku malas buka-buka, itu screenshot aja boleh. Halo, terdengar suara saya? Dengar. Oke, itu soalnya tiba-tiba keluar sendiri. Ya, oke, itu untuk yang bentuk apa gitu ya, yang untuk muot dan ditempeli partikel subjek dan objek. Terus bagaimana jika dia diakhiri dengan akhiran tanya yang formal yang sudah dipelajari kemarin. Kalau kata benda itu kan apa-apa ditambahkan harus diakhiri dengan bentuk im-nida gitu ya. Misalnya gabang im-nida, yonpil im-nida, jonan dita im-nida. Sama, pada saat kita bertanya untuk menggunakan muot, kita bisa langsung menggunakan si muot ini ditempeli dengan akhiran tanya, yaitu imnika. Misalnya, muoshimnika boleh yang ada di sini, atau bentuk informal. Kalau ini memang kita belum belajar, cuman boleh gitu ya. Untuk apa kita coba lihat kalau ditempeli yang bentuk akhiran informal itu gimana? Menjadi muoshiyeyo kalau dia muot. Tapi kalau disingkat jadi mo, dia nanti berubahnya jadi moyeyo kayak gitu. Karena nanti kalau kita bilang membahas bentuk akhiran yang informal, kita harus membedakan si benda di depannya atau kata benda di depannya itu akhirannya itu konsonan atau vokal. Karena dia dibedakan antara iyeyo atau yeyo. Sedangkan kalau yang bentuk formal kan enak, semuanya tambahkan imnida kayak gitu. Atau kalau nanya ya imnika seperti itu. Sedangkan untuk yang bentuk informal itu nanti kita harus membedakan konsonan vokal dulu. Makanya yang muot itu berakhiran konsonan menggunakan akhiran iyeyo gitu ya. Sedangkan yang mo karena dia itu o itu vokal, maka akhirannya adalah yang yeyo. Nah, contohnya seperti apa untuk yang penggunaan ini? Ya, sebentar. Oke. Ya, untuk yang ini kita bisa Oke, ini saya hostnya bukan ya? Hostnya ya? Oke, kenapa? Saya bentar. Ya, oke. Jadi selanjutnya, misalnya tadi kita menggunakan yang berakhiran
imnika atau iyeyo, yeyo. Misalnya kita nanya, ini apa gitu ya? Ini, tapi seperti yang sudah kita bahas kemarin itu bahwa ini bagi benda yang belum disebutkan, benda, ini benda. Itu nanti kita menggunakan bendanya diganti dengan god, gitu kan? Ini, tapi untuk menyebutkan benda yang belum diketahui, apa? Sama pada saat kita nanti di Korea, banyak nama-nama benda yang kita tidak tahu misalnya. Terus kita pengen tahu, ini bahasa Koreanya apa sih? Ini apa sih? Kayak gitu. Pada saat kita menanyakan itu kita boleh menggunakan kata tanya ini. Atau, itu apa? Kemarin juga sudah belajar itu untuk benda. Misalnya, kalian lihat temannya sedang membawa sesuatu yang kita nggak tahu. Apa sih itu? Kita penasaran, itu apa? Itu boleh, gitu ya, menggunakan yang ini. Berarti karena ini dan itu sebagai subjeknya, maka kata tanya apa itu nanti berarti menjadi predikatnya karena si apa ini nanti akan berakhiran imnida kayak gitu. Misalnya ini adalah pulpen. Berarti si pulpen nanti akan ditambahkan pulpen imnida. Itu adalah tas. Berarti itu tas imnida seperti itu. Maka si apa ini nanti yang akan akan ditempeli gitu ya dengan bentuk akhiran tanya. Ini. Ada yang masih ingat ini untuk benda? Igosen. Igosen betul. Igosen. Atau kalau yang singkat biasanya igot. Igon. Atau lebih singkat lagi kalau ngomong boleh igo. Igo. Oke. Apa? Boleh menggunakan muot. Muoshim nika. Muoshim nika. Ini apa? Igosen muoshim nika. Misalnya senpunggi imnida itu adalah kipas. Ini adalah kipas angin misalnya. Igon, muoshim nika boleh. Muoshim nika. Atau kalau pakai yang informal, muosyeyo. Igon muosyeyo boleh. Atau cuman igo. Ini moyeyo boleh ya. Boleh. Jadi pada saat kita di Korea atau pas kita nanya ke temennya, itu apa ya kayak gitu. Kita boleh pakai atau ini apa? Igo moyeyo gitu. Ini apa? Itu apa? Kalau ini igosen, kalau itu Gegosen. Gegosen. Penulisannya ya teman-teman. Nempel semuanya igosen, gegosen. Gegosen muoshim nika. Jadi muotnya langsung dipasangkan akhiran bentuk tanya. Imnika. Gegosen disingkat jadi gegon. Muosyeyo boleh. Atau gego kalau misalnya ngomong ya. Moyeyo. Gego moyeyo. Cuman kalau misalnya banmal yeyo imnika ini berubahnya jadi ya. Gego moya gitu ya. Ige moya ini apa? Itu apa gitu. Kalau kalian pernah dengar orang Korea bilang moya itu artinya apa? Mo. Tapi ya itu akhiran. Dia sebenarnya bentuk banmal, bentuk kasar dari imnika atau yeyo. Begitu. Jadi ya gitu ya. Jadi mo-nya aja itu kata tanya yang artinya apa? Singkatan dari muot. Jadi seperti ini. Atau bisa juga dia ditempeli untuk bentuk disebut atau bernama. Jadi tadi di PPT belum ada ya. Ini boleh ditambahkan nanti ditempeli dengan ragu hada atau irago ada. Oke, yang di sini artinya saya pakai dulu yang disebut atau bernama. Oke. Kalau ragu itu ditempelkan pada saat terakhirannya si kata apa tadi misalnya itu yang menggunakan huruf vokal. Sedangkan iragu nanti untuk yang huruf konsonan seperti ini. Misalnya kita nanya nih, kita kan nggak tahu kalau HP itu bahasa Koreanya apa. Pada saat kita ketemu dengan orang Korea atau ketemu dengan Senseng Nimnya, saya nanya ke Dharma Sen, Senseng Nim,
ini disebut apa dalam bahasa Korea misalnya. Kita boleh pakai seperti ini ya. Ini disebut ini benda atau benda ini disebut apa dalam atau dengan bahasa Korea. Ini disebut apa dengan bahasa Korea? Ini disebut apa dengan bahasa Korea? Jauhkan dulu. Kemudian, misalnya, igosen, ini benda, sambil nunjuk ini sebuah benda gitu ya. Igosen disebut apa dengan bahasa Korea? Berarti dengan bahasa Korea dulu keterangannya. Hangumal atau hangugo. Ro di sini artinya dengan. Hangungmalu atau hanggugoro boleh ya. Hanggugoro atau hangungmalu disebut apa? Karena disebut itu kita pakai yang ini tadi, ragu atau iragu hada, maka kata apa ini nanti yang akan ditempelkan di depannya. Kata apanya menjadi muot. Karena muot itu konsonan, maka pakai yang iragu. Muoshiraku hamnika hanya. Muoshiraku hamnika. Igosen 한국말로 무엇이라고 합니까? Misalnya jawabannya adalah oh, tas itu, karena yang dipegang itu tas. Berarti disebut tas. Disebut tas pakai bahasa Korea gitu ya. Disebut gabang misalnya. Berarti gabang, karena dia gabang itu juga kebetulan itu konsonan gitu ya, G terakhirnya, maka jawabannya pakai iraku. Gabang iraku hamda. Begini. Kalau misalnya si muot ini disingkat saya menjadi mo, berarti nanti pasangannya juga bukan iragu lagi, tapi yang pakai ragu. Jadi mo, karena dia o itu vokal, maka menjadi moragu ham nikah. Moragu he. Gabang iragu hamida, itu boleh. Itu ya. Oke. Terus ini jadi untuk yang bentuk muot itu bisa langsung ditempelkan di kata disebut bernama, ini pasangannya, lanjutannya, atau di akhiran tanya, baik yang formal atau informal, atau langsung disisipi dengan partikel, kayak gitu. Banyak fungsinya, jadi lebih banyak digunakan, seperti itu. Cuman, nanti, kalau seandainya kita itu menyebutkan kata apa, tapi kok menggunakan musen, terus gimana ceritanya kalau menggunakan ini? Yang di sini, di kata musen ini, harus ditambahkan dulu dengan kata bendanya. Jadi musen itu, ini kok jadi muat lagi. Musen. Jadi musen itu harus ditambahkan dengan kata benda. Misalnya musen gabang, contohnya di sini. Musen cek misalnya. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau untuk musen itu sudah ada kata bendanya, cuman lebih spesifik lagi. Misalnya nanya musen gabang, berarti kan tas apa? Itu tas yang bukan hanya sekedar apa, terus tas gitu enggak, tapi lebih rinci lagi. Tas apa? Berarti lebih detail. Tas yang seperti apa? Maka biasanya untuk musen itu boleh diartikan yang apa. Jadi dia kayak ada anak kalimatnya gitu ya. Yang apa? Oke. Untuk musen ini boleh diartikan yang apa. Jadi nggak apa aja tapi yang apa. Jadi lebih detail. Misalnya tas apa tapi pakai musen. Musen gabang. Kita bisa tas yang warna merah misalnya. Oh, tas yang besar. Aku pengen beli tas. Tas apa? Berarti pakainya musen gabang. Tas yang dari kulit misalnya. Atau musen cek. Aku sudah tahu bahwa Umam itu lagi baca buku. Sudah kelihatan, saya nggak akan nanya lagi, Umam kamu baca apa? Enggak, saya udah lihat kalau Umam itu baca buku. Tapi yang saya penasaran adalah buku apa yang dibaca Umam, maka saya nanyanya bukan pakai muasel iksem nikah lagi, tapi musen cegel iksem nikah. Musen cek, buku apa? Umam sih, musen cegel iksem nikah. Kamu baca buku apa? Gitu ya. Jadi nanti untuk yang musen itu biasanya jawabannya itu nanti akan lebih detail atau punya anak kalimat.
Oke, atau lebih rinci gitu untuk jawabannya. Bentar. Wait. Oke. Ya. Oke, kemudian misalnya kita mau membuat seperti ini. Kalau saya contohkan kalimat yang ini hampir mirip. Misalnya kita nanya ke seseorang, kamu makan apa? Terus yang satunya, kamu makan makanan apa? Oke. Ini nanti penggunaan kata apa? Ini akan berbeda dari pertanyaan yang kiri dengan yang kanan. Kalau kata tanya yang ini, anggaplah ini nanti saya kotai pakai yang red, pakai yang merah. Yang satunya nanti saya kotak pakai yang hijau. Misalnya. Kira-kira yang merah ini pakai muat atau musen? Sedangkan yang hijau pakai muat atau musen? Ayo, semuanya jawab ini ya. Coba. Siapa? Posisi? Nih, Sam. Oke, kira-kira yang red itu, yang red teman, yang merah, yang palgensek, yang saya kotai pakai yang warna merah, ini pakainya muat atau musen? Yang merah pakai muat. Pakai muat. Oke, kalau yang hijau berarti? Musen. Musen. Oke, beda ya berarti ya. Oke, kalau Rurosi ke sini kah? Rurosi mana ini Rurosi? Di samping masak gitu iki. Rurosi? Yes, Sam. Oke. Rurosi, kalau Rurosi kalau pas disuruh membuat kalimat yang makan apa? Mbak Rura makan apa? Itu pakai muat atau musen? Yang merah ini. Pakai muat, Sam. Pakai muat. Kalau yang hijau pakai muat juga atau pakai musen? Pakai musen. Pakai musen. Oke. Ini ada dua pendapat yang kiri yang merah itu muat, yang kanan itu musen gitu ya. Oke, kenapa kok yang kanan itu musen, yang kiri muat? Kenapa yang hijau itu harus musen? Kenapa nggak muat aja? Boleh. Kanan apa? Jadi pakainya musen. Karena apa? Yang kanan itu spesifik nanya makanan. Betul, ada kata bendanya gitu ya. Ada makanannya, betul. Makanya dia menggunakan yang musen. Sedangkan kalau kita lihat yang merah, itu kan nggak ada kata bendanya. Makan apa? Ya udah berarti kan si apa ini nanti yang akan menjadi si kata benda yang dijawab. Sedangkan yang di kanan ini sudah mengandung kata makanan yang dia itu kata benda. Maka di situ harus menggunakan musen. Terus gimana cara jawabnya? Cara jawabnya sama ya. Cara nanyanya dalam bahasa Korea adalah muosel moksemnika, seperti ini. Kalau dia yang nanya, jadi kita nggak tahu, benar-benar nggak ada clue. Kamu makan apa? Kamu mau makan apa? Misalnya muosel moksemnika. Bisa jadi nggak cuma makanan ya kan? Oh aku nggak mau makan makanan lah. Aku mau minum aja, misalnya nggak mau makan. Atau aku mau makan apa ya? Makan angin aja misalnya. Itu tidak harus makanan gitu ya untuk jawabannya. Sedangkan yang di sini saya sudah tahu misalnya, saya sudah tahu bahwa Ridarsi itu lagi makan. Yang dimakan itu bukan batu, jelas di piring itu makanan. Tapi aku nggak tahu itu makanan apa. Nasi, tapi kok nasi apa kayak gitu ya kan? Itu aku benar-benar penasaran dengan makanannya Ridarsi misalnya. Nah aku nanyanya lebih spesifik menggunakan yang musen. Maka di sini saya menanyakannya adalah Ridarsi, musen makanan, ada yang tahu bahasa Koreanya makanan? Amsik. Amsik, good. Musen amsik. Karena makanan apanya sebagai objek gitu ya kan. Maka dia dipasangi partikel objek. Musen amsikil mok semnika. Kamu makan makanan apa toh? Oh, jonen hanguk amsikil moksem nida. Saya itu makan makanan Korea, saya misalnya. Gitu ya. Tapi kalau ini, kamu makan apa? Baru dijawab utuh.
Hanguk emsikil moksem tidak benar-benar yang makanan Korea. Jadi ini benar-benar tidak tahu gitu ya, kamu mau makan apa atau makan apa. Tapi kalau yang ini sudah mengarah ke, sudah tahu kalau itu makanan, tapi lebih detail lagi, ini makanan apa. Sama kalau misalnya nanti ditanya adalah, misalnya saya lihat hanya sekilas seperti ini ya, seperti ini, kemudian di bawah itu kalian kayak nyimak ini. Aduh, ini baca apa gitu ya? Membaca apa? Mbak, Mas, kamu baca apa ini? Ya ini sih, kamu baca apa kok nunduk-nunduk misalnya? Baca HP mesti ya. Nah, itu misalnya seperti itu. Ini kan kita bisa, kemungkinannya banyak, gitu kan? Membaca apa. Tapi kalau misalnya saya udah tahu bahwa yang kalian lihat itu adalah sebuah buku misalnya. Nah, kayak gini. Tapi kan kalau di kamera mungkin agak jauh gitu ya, biar kelihatan buku, atau kayak gini bacanya. Nah, saya penasaran, buku apa yang dibaca? Berarti nanti di sini kita menggunakan yang membaca buku apa. Maka kalau pertanyaannya ada kata bendanya sama dengan yang atas, yang hijau ini juga menggunakan kata musen. Sedangkan kalau dia itu tidak menyebutkan kata benda pada saat menanyakan, maka dia menggunakan kata muat. Tuh ya, jadi yang di sini langsung saja muat. Muat. Oke. Muat. Ya, muat, muasel. Iksem nikah, membaca itu ikta menjadi iksem nikah. Muasel iksem nikah. Misalnya kamu baca buku apa? Saya udah tahu itu kamu baca buku, tapi buku apa? Apakah buku novel, apakah komik, apakah buku pelajaran, kayak gitu. Nah, itu dengan lebih jelasnya nanti menggunakan kata musen. Musen cek. Musen cegel iksem nikah. Oke. Atau ini bisa juga kok kayak urutan. Misalnya, saya udah nanya, saya pertamanya nanya ke Panjisi. Panjisi, muasel iksem nikah, kamu lagi baca apa itu? Terus Mas Panji ngangkat ke bukunya. Buku Sam, kayak gitu. Kamu nggak baca HP, aku baca buku misalnya. Nah, saya penasaran, buku apa? Musen cegel iksem nikah, Panjisi baru misalnya. Ini Hanggugo cegel iksem nida. Saya membaca buku bahasa Korea. Seperti itu. Jadi untuk muat dan musen ini ada perbedaan ya teman-teman. Jadi kalau musen belakangnya harus ditempeli kata benda, cluenya di situ. Jadi nanti kalau misalnya ujian topik, kemudian disuruh memilih kata tanya, nah kita jangan bingung, kok ada muat sama musen, apa semua ini? Masuk semua nih, tapi yang mana? Kalau seandainya nanti kok titik-titik cegel, ada ceknya di sini. Misalnya nanti tulisannya kata pertanyaannya tuh kayak gini. Mau. Kemudian ada cegel. Iksem nikah seperti ini. Maka kata tanya yang digunakan adalah musen. Tapi kalau nanti kok kata tanyanya itu setelah mau langsung partikel atau rel, iksem nikah, misalnya kita pakai kata kerja yang sama, maka kalau tidak ada kata bendanya atau dia langsung nempel partikel kayak gini, maka jawabannya adalah muat. Atau langsung mau im nikah. Nah, kira-kira kalau yang ini, yang terakhir ini jawabannya apa? Musen atau muat? Ayo teman-teman. Yorobun. Siapa ya? Nataya sih. Ya, Sam. Oke. Kalau yang nomor 1 tadi, ini kan karena dia ada kata bendanya, ini diisinya adalah musen. Musen cegel iksem nida. Kalau yang nomor 2, karena dia itu langsung nempel partikel objek, maka ini diisinya adalah musen. Nah, kalau nomor 3, menurut Natayasi, ini pakai musen atau muat? Iya, musen atau muat? Apa ya, Sam? Muat, Apa Sam? ya, coba?
Muasel, oke, muasel. Elu, muat atau musen. Oke, kalau yang ini, jadi, oke, kata kuncinya, pada saat kita menggunakan musen, musen itu harus ditambahkan dengan kata benda. Ulangi lagi ya teman-teman ya, meskipun suaraku udah hampir hilang, karena biasanya di penghujung minggu itu mesti kayak gini, habis gitu ya. Kalau musen, itu harus ditambahkan dengan kata benda. Kata benda. Kata benda itu bisa diartikan gitu ya, bendanya gitu ya. Sedangkan nomor 1, cek itu benda bukan, buku itu benda. Maka pakainya adalah yang musen, gitu kan? Musen. Kalau partikel, benda bukan sih partikel itu? Bukan ya. Tanda ya. Berarti dia pakainya bukan yang musen, satunya berarti muot. Sedangkan yang nomor 3, imnika, dia itu akhiran tanya yang formal. Akhiran tanya formal, akhiran. Berarti benda bukan? Bukan. Berarti pakai musen atau muot? Muot ya, tapi nggak pakai dengan muasal, muot aja, muot imnika. Dengan muasal imnika ya, muot saja, muosimnika, atau nanti jadi kalau yang bentuk informalnya jadi moyeyo gitu ya. Oke, jadi cluenya sebenarnya nanti yang kalian jadikan patokan adalah pada saat memasangkan muat dan musen tuh ini aja. Kalau musen, wis lihat dulu ada kata bendanya nggak. Kalau nggak ada ya udah berarti dia adalah muat. Gitu ya, karena di soal topik itu memang ada soal untuk memilih kata tanya. Jadi kita memang harus tahu kata tanyanya artinya apa, karena kebetulan apa itu bahasa Koreanya ada 2, bisa muat dan musen. Bedanya kalau musen harus ditempeli atau ditambahkan dulu dengan kata benda di belakang. Begitu teman-teman untuk muat dan musennya. Jinmun Isoyo, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya berlanjut? Kalau 3 itu artinya apa ya, Sen? Muosim nikah cuman apa? Biasanya depannya ada igosen atau begosen tadi. Iya. Ini apa gitu kan? Igosen muosim nikah gitu, boleh. Ya itu apa gitu. Ini apa gitu ya. Oke. Ada yang mau atau irem misalnya, irem muosim nikah, namamu siapa? Pakai muat kan? Irem muosim nikah. Karena kalau bahasa Korea itu dia nanyanya nggak siapa, nggak pakai nugu, tapi pakainya apa, kayak bahasa Inggris pakai what's your name gitu kan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ilmu nikah? Opsayo, oke. Kalau nggak ada saya lanjutkan untuk materinya. Ya, sebentar. Oke. Selanjutnya, untuk yang ini, sudah tadi ya, kita lanjutkan selanjutnya adalah gosip. Jadi kalau kita ketemu gosip-gosip, saya itu selalu ngasih tahu ke anak-anak itu, kalau misalnya hakseng dulu itu kan, udah, ngomongnya gini aja, kalau ketemu gosip-gosip, orang itu kalau gosipin kita itu sebenarnya dia itu pengen, kayak gitu, ya kan, dia itu iri gitu, makanya artinya, gosip itu artinya ingin, menghafalkannya gampang. Gosip-gosip artinya ingin. Untuk penambahan atau bentuk gosip ini sebenarnya nanti dia itu nggak ada pengecualian apa-apa, kayak R talak, kemudian D berubah jadi R, kemudian B berubah jadi U, itu tidak ada. Jadi kalau sudah ketemu kok dia itu, kita belajar munpop, kita belajar tata bahasa itu kok gosip, dia itu depannya awalannya itu huruf G atau giyok kayak gitu, itu biasanya nggak ada pengecualian. Jadi nanti teman-teman bisa tandai. Kalau grammar itu depannya G, gosipta misalnya. Kemudian kemarin kita belajar go, yang artinya dan. Kemudian nanti kita akan belajar get. Semuanya yang berawalan G itu nggak ada bukyuciknya. Tidak ada aturan aneh-aneh. Yang penting depannya itu apakah kata kerja atau kata sifat atau bisa dua-duanya. Hilangkan danya dulu, langsung tempelkan si grammarnya, si munpopnya ini. Jadi tidak ada pengecualian apa-apa. Kalau biasanya grammar yang berawalan dengan huruf G, gitu ya. Jadi kalau yang teman-teman yang nanti mau ngajar, itu hafalannya gampang kok. Kalau misalnya ngajarnya itu grammarnya
berawalan tidak G, berarti kalian harus cari tahu. Ini mesti ada pengecualian gitu. Tapi kalau grammarnya itu cuman berawalannya itu G, wes selesai, nggak usah dicari-cari lagi. Memang nggak ada, dia tidak akan ada perubahan bentuk apa-apa, aman gitu ya. Oke, sekarang dari ingin si Gosinta ini kita buat contoh ingin makan kimchi, kita buatnya bareng-bareng aja. Ingin makan kimchi. Ingin makan kimchi. Kimchi itu objeknya, berarti karena makan itu sebagai predikatnya, nanti si makannya ini yang nanti akan ditempeli dengan grammar gosip-gosip ini ya. Jadi kimchinya kita tulis dulu, karena dia objeknya SPOK, SKOP, sekop itu O-nya dulu yang ditulis, maka kita tulis dulu kimchi. Kimchi를 good, kimchi를 먹다. Kata dasarnya kan ini ya, kimchi를 먹다. Nah, si moktanya ini nanti yang akan kita tempeli dengan si goshipta. Maka danya kita hilangkan. Kimchi를 먹. Nah, betul, baru nanti menjadi kimchi를 먹고 싶다. Ingat, ini juga masih dasar, berarti siptanya nanti akan berubah jadi sipsemnida. Sipsemnida, betul Mas Ayu. Kimchi를 먹고 싶습니다. Saya gosip-gosip itu ingin, moknya makan kimchi. Saya ingin makan kimchi. Nomor 2, saya ingin pergi ke Korea. Siapa yang nggak ingin? Jurusannya bahasa Korea gitu kan. Aku nggak pengen pergi ke Korea. Agak aneh gitu ya. Oke. Siapa yang tidak ingin? Siapa yang ingin pergi ke Korea? Hampir debu pun ini. Sebagian besar pengen gitu ya. Oke, saya ingin pergi ke Korea. Berarti ke Koreanya dulu. Hangguke. Hangguk itu Korea, E-nya ke. Kita sudah belajar sih. Partikel E ini. Hangguke pergi itu gada. Berarti si gada itu akan ditempel. Jadi apa kira-kira? Gaku sipsemnida. Hanguke gaku sipsemnida. Oke. Gosip-gosip artinya ingin. Hanguke gaku sipsemnida. Oke, kemudian ingin menjadi pemain film misalnya. Dia pengen jadi aktor Korea kayaknya ya. Aktor film atau drakor ini ya. Boleh nih yang punya cita-cita untuk ikut audisi. Oke, pemain film itu kan Yonghwa. Pemain film itu boleh diartikan Beu bahasa Koreanya. Yonghwa Beu itu pemain film. Yonghwa Beu ga Dweta. Iga Dweta itu artinya menjadi. Ga Dweta itu menjadi. Jadi menjadi pemain film. Saya ingin jadi pemain film. Berarti nanti si kata Dweta ini nanti akan ditambahkan gosip-gosip. Berarti menjadi gimana nih kalau mau bilang saya ingin jadi pemain film nih. Yonghwa Beuga Dweko Oke, Beuga Dweko Sipsemnida. Oke. Ya, seperti ini ya. Jadi nggak ada tidak ada pengecualian apa-apa, R hilang dan sebagainya, itu nggak ada. Cuma saya tambahkan sedikit. Ini mungkin kosakata yang teman-teman yang pecinta drakor ini sering dengar ini kayaknya. Kalau misalnya kita mau ngomong, saya ingin nonton film atau saya ingin nonton, cuman gitu aja. Ingin nonton atau ingin melihat. Sebentar. Sebenarnya hilang kotaknya. Tiga. Ya, ini misalnya di sini. Dibuat contohnya misalnya saya ingin melihat atau saya ingin nonton. Nonton apa? Misalnya nonton film, nonton drakor, apapun itu yang ingin ditonton, nonton layar tancap misalnya. Ada yang tahu kata melihat atau nonton itu apa? Bahasa Koreanya. Buddha ya.
Oke, berarti nanti ini bisa menjadi boda. Dihilangkan danya. Dia tinggal kata bo. Maka ingin melihat atau nonton itu menjadi bogo Sip. semnida. Atau kalau misalnya kita sudah belajar bentuk yang informal, sip semnida itu nanti kan jadinya sipoyo kayak gitu. Nanti ini bisa berubah jadi bogo sipoyo. Nih ya. Oke, misalnya saya ingin nonton drakor misalnya. Saya ingin nonton drakor. Drama Korea. Saya ingin nonton drama Korea. Kira-kira jadi gimana nih kalimatnya? Drama Korea itu Hanguk drama. Drama itu ya drama. Kira-kira jadi gimana? Ayo, siapa yang berani nih? Siapa ya? Tadi ya. Awan sih? Di mana nih? Awan? 네네. Oke. Yo, gimana ini kalau saya ingin nonton drakor ini gimana? 네, 저는 한국 저는 드라마를 한국 드라마를 네, 네, 보고 싶습니다. 보고 싶습니다. 싶습니다. 잘했습니다. 보고 싶습니다. 싶습니다. Atau 싶어요, gitu ya. 한국 드라마를 보고 싶어요. Oke, betul. Ya, seperti ini. Tetapi pada saat nanti, misalnya siapa ya? Hakim Si lagi ke Hanbuk gitu kan. Terus tiba-tiba ada cewek Korea bilang, Hakim Si, bogo sipoyo kayak gitu. Nah, terus Hakim Si bingung, ini bocah iki ndelok opo kayak gitu. Ingin melihat apa gitu ya. Nah, ini maknanya sudah berubah. Pada saat orang Korea hanya menyebutkan, mengungkapkan kata bogo 싶습니다. 보고 싶습니다. 보고 싶습니다. Atau kalau bentuk informalnya karena dia lebih sering untuk ungkapan itu bentuk yang informal ya, sehari-hari itu ya. 보고 싶어요. Ini sudah beda arti. Ada yang tahu artinya 보고 싶어요 atau 보고 싶습니다? Ayo. Kangen ya? Kangen. Bukan Kangen ya. Jadi ini sudah berubah arti gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya dari apa? Dari kata ingin lihat. Jadi orang itu kalau pengen lihat dirimu itu dia diartikan kangen atau rindu gitu ya. Gitu. Jadi kangen atau rindu. Cuman anak-anak Korea ini kadang-kadang gengsi. Kalau boda itu sendiri kan sebenarnya boleh diartikan. Kata boda sendiri kan bisa diartikan tidak hanya nonton atau melihat, tapi kata boda sendiri itu bisa diartikan bertemu. Jadi teman-teman, untuk kata boda itu bisa diartikan tidak hanya nonton atau melihat, tapi juga bisa artinya bertemu. Jadi bisa nonton, bisa melihat, nanti juga bisa artinya bertemu. Misalnya ada ungkapan bayo. Mati sinyalnya buat nonton ngomong. Geng. Aman. Oke. Siapa ini? Mas Yudi. Oke, jadi boda itu artinya nonton, melihat atau bertemu. Jadi kalau misalnya juga kalau boda itu misalnya sinmunal boda, melihat koran, kita bisa mengartikannya sebagai membaca. Jadi boda itu nanti artinya banyak teman-teman. Maka pada saat orang Korea bilang bogo 싶어요, bogo 싶습니다, itu bisa diartikan ingin bertemu. Atau lebih pendeknya adalah kangen atau rindu kayak gitu. Cuman anak-anak Korea ini seringnya gengsinya kayaknya gede dia ya. Jadi kalau misalnya dibilang bogo 싶어, kamu kangen sama orang itu misalnya, 아니요, 보고 싶지 않은데, aku tidak kangen. 보고 싶지 않지만, aku nggak kangen, tapi hanya gerita. Gerita ini sebenarnya artinya juga rindu. Nanti kan jadinya gerit semnida gitu ya. Ini kata gerita ini juga artinya rindu, kangen. Tapi dia tidak ingin bertemu, hanya kangen aja. Nah, itu orang-orang kadang-kadang melesetinnya di situ. Gitu. Jadi kalau apa bedanya? Gerita kan juga artinya kangen atau rindu gitu ya. Sedangkan bogo shipta juga artinya kangen. Tapi kalau yang bogo shipta itu sudah di tahapan benar-benar ingin ketemu kayak gitu.
ceritanya. Kalau bagi yang anak-anak Korea, jadi kalau dia ngeles biasanya buku sipo, hanya enggak, gitu kan? Kenyang kiriwo, katanya. Cuman kangen aja, gitu. Ya podo wae, gitu ya saja nih ya. Oke, ini boleh. Nanti kalau misalnya ada yang nanya kok, misalnya ada beberapa dari kita kan ada yang untuk ngajar gitu, dan kita kadang-kadang ketemu dengan murid yang sudah pecinta drakor banget gitu ya. Itu boleh untuk waspada, atau temennya yang gak tahu kalau kita lagi kuliah jurusan bahasa Korea di tekok-tekoki gitu. Kok bilangnya nek geriwo apa? Oh sama. Geriwo gerita kata dasarnya dan bogosipta itu sama, cuman tahapan kangennya itu lebih dalam yang bogosipta. Itu kalau menurut orang Korea itu kadang-kadang dia ngelesnya gitu. Oke, ini untuk grammar gosipta. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Karena memang sesimpel ini. Cuman nulisnya yang harus diperhatikan adalah nulisnya ya. Jadi memang go-nya itu nempel di verb yang mau ditempeli kata gosipta ini. Jadi misalnya moko sipsemnida ini moko spasi sipsemnida. Ya benar-benar ada jaraknya. Jadi nggak boleh digabung. Itu ya penulisannya ya. Jadi moko sipsemnida. Jadi jangan ngertiinnya gini. Kadang-kadang kalau kita ketemu di soal moko makan dan, karena go itu bisa artinya dan atau lalu. Moko makan dan atau makan lalu sipsemnida. Apa ya sipsemnida? Jangan lo ya. Karena gosipta itu sudah jadi satu grammar yang artinya ini. Itu teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk ini? Ilmu nismika? Opsayo? Oke, opsemnida ya. Oke, kalau nggak ada, nanti kalau misalnya teman-teman ini kan PPT-nya akan saya share. Cuman memang yang bawah ini memang rencananya nanti kita akan buat bareng-bareng. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti sudah baca-baca kok apa namanya pengen ada yang diketahui, itu boleh nanti di grup yang barengan itu nanya, saya mau nanya tentang ini, kayak gitu boleh. Itu ya teman-teman, karena kemarin memang saya itu kan ada skip beberapa kali pertemuan, karena kemarin itu pas awal-awal memang masih menyesuaikan sekali jadwalnya. Jadi untuk mengisi kekosongan itu gitu ya, nanti teman-teman boleh nanyain apa aja tentang, karena saya ngajar grammar sama writing ya, itu boleh di grup, nanti saya berikan video untuk penjelasannya. Kemarin beberapa teman yang kirim tugas juga sudah saya koreksi dengan penjelasan pakai video gitu ya, itu boleh sekali. Nah karena ini nanti jam 10 IDASEM sudah masuk, biar teman-teman bisa istirahat sebentar, ambil nafas untuk minum-minum dulu atau sarapan dulu gitu ya. Itu saya akhiri sampai sini. Nanti PPT-nya saya share, kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin nanti saya koordinasi sama Darmasem, nggak di, kalau minggu katanya teman-teman penuh ada kuliah agama dan sebagainya, ya nanti di hari yang mungkin malam lah, kalau weekdays malam, di jam 6 biasanya Darmasem mengisi kan, nah itu nanti bisa digantikan dengan saya. Jadi nanti kalau tiba-tiba kok teman-teman, loh kok di Darmasem yang masuk gitu, terus jangan kaget gitu ya. Nanti saya minta waktunya sebentar untuk ngisi gantiin yang kemarin, karena mungkin biar imbang lah gitu. Oke, itu aja teman-teman. Sugohaseyo. 수고했습니다. 안녕하세요. 안녕히 계세요. Saya akhiri ya teman-teman ya. Ini Darmasem ada yang mau masuk lagi nggak ya?